Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sunardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, dan yang kami hormati Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD, selaku narasumber kami pada malam hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat dan dapat mengikuti Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan lancar. Baik Bapak Ibu, di sini saya Lulu Arianti yang akan em, mohon maaf, di sini saya Lulu Arianti yang akan memandu acara diklat kita pada malam hari ini, yang merupakan sesi kedua dari diklat penelitian dan pengembangan research and development dalam upaya inovasi dan modifikasi produk pembelajaran. Pada malam pertama kemarin, narasumber kami sudah membahas apa saja yang terkait tentang filosofi, pendekatan, metode, dan strategi penelitian, dan juga sudah dibahas apa saja yang dimaksud dengan research and development seperti em, yang pertama yaitu bagaimana metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan dalam dunia pendidikan. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana membedah research and development untuk inovasi produk. Namun sebelum itu, izinkan saya memberikan informasi terkait dokumen dan sesi diklat kita pada malam hari ini. Untuk sesi diklat kita yang pertama adalah sesi diskusi, yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand dan bisa menulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat seperti itu. Dan untuk sesi mohon maaf, untuk sesi pertemuan kita yang malam hari ini merupakan sesi kedua, karena kemarin malam merupakan sesi pertama dan malam hari ini merupakan sesi kedua. Dan terkait jadwal diklat kita Bapak Ibu, yaitu yang pertama pada tanggal 16 dan 17 November, itu merupakan sesi diskusi melalui Zoom meeting, dan besok kami akan membuka grup kembali untuk sesi diskusi pada WhatsApp grup. Kami akan membuka grup sampai dengan tanggal 19 November. Dan untuk semua dokumen, Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti absensi, sertifikat dan yang lainnya karena semua akan kami kirimkan pada hari Senin secara utuh dan penuh. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika mungkin terlambat atau terkendala dalam mengikuti Zoom meeting kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita beralih ke sesi yang pertama yaitu penyampaian materi dari narasumber kami Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua pada malam hari ini. Tadi sudah saya cermati beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tanyakan di grup dan dalam proses diskusi pada malam hari ini, selain dari penyajian materi, pemberian bedah contoh produk dan praktik R&D, saya juga akan membahas beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah ada di chat WA seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semua, semoga kegiatan malam hari ini diridhoi oleh Tuhan, sinyalnya aman ya Bapak. Bapak Ibu tetap semangat semuanya. Mohon izinkan saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini Bapak Ibu. Apakah sudah muncul tayangan saya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan berbicara bagaimana membedah riset dan development, terutama untuk inovasi produk. Baik itu produk dalam skala digital maupun produk yang digital. Lalu juga saya akan membahas terkait beberapa pertanyaan tadi. Ada yang menanyakan, Bu, apakah saya sebagai guru SD ini boleh untuk melakukan pengembangan produk ataukah ini hanya untuk guru SMP dan juga SMA? Nah, Bapak Ibu, eh, menjadi guru dalam jenjang pendidikan manapun dan apapun itu kita senantiasa diperkenankan karena ini merupakan ranah untuk pengembangan riset-riset dan juga produk yang tentunya dibutuhkan oleh lembaga atau terkait dengan pengembangan keilmuan kita. Jadi meskipun Bapak Ibu dalam proses mengajar di jenjang pendidikan SD itu justru lebih banyak dapat mengembangkan produk-produk pembelajaran, baik itu yang bersifat digital maupun yang non digital, terutama terkait kantong bilangan. Kalau misalkan
ini Bapak Ibu mengajar matematika terkait dengan prakarya dan sebagainya. Jadi untuk penelitian R&D ini tidak ada skema atau pengecualian siapa saja boleh untuk melaksanakannya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada malam hari ini kemarin sudah saya singgung, esensinya ketika kita akan melakukan R&D atau memilih metode R&D dalam riset kita, itu yang membedakan hanya pada metodenya. Pendahuluan kurang lebih semua sama. Ada latar belakang kalau dalam kuantitatif. Kalau dalam kualitatif ada yang namanya konteks penelitian. Ada rumusan masalah kalau dalam kuantitatif, kalau kualitatif fokus penelitian dan seterusnya. Sampai tujuan, manfaat, definisi istilah atau definisi operasional, hipotesa, dan sebagainya. Kajian pustaka seluruh teori yang mendukung dari produk yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, yang berbeda di bab tiganya, metodenya. Kalau kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, itu kan ada rancangan penelitian, pendekatan, kemudian lokasi, informan kunci, kemudian tahap analisis teknik pengumpulan data, sampai dengan kesimpulan. Nah, kalau dalam R&D ini Bapak Ibu, yang pertama model penelitiannya itu memilih modelnya siapa? Apakah EDI seperti yang kemarin saya sampaikan? Apakah 4D yang hanya 4 langkah? Apakah Dick and Carey yang ada 9 langkah atau Borg and Gall yang ada 10 langkah? Atau sesuai dengan pertanyaan Ibu Asri kemarin, boleh nggak Bu kira-kira ketika saya mengkombinasikan? Boleh. Nah, model penelitian ini sama halnya ketika Bapak Ibu memilih riset kuali atau kuanti, ini adalah rancangan dasar penelitiannya. Kira-kira desainnya seperti apa, produk yang akan dikembangkan seperti apa. Kalau sudah buat prosedur penelitiannya, mulai dari produknya, apakah ini originalitasnya tinggi, benar-benar baru, belum pernah ada, atau sekedar memoles atau memodifikasi produk yang sudah ada. Kemudian nanti dari produk itu yang sudah didesain, kemudian diajukan ke expert. Nah, expert ini ada 3 seperti yang kemarin saya sampaikan, ahli isi, desain, dan juga media. Media ini untuk kemudahan penggunaan, seperti itu. Nah, cirinya ketika Bapak Ibu mencari seorang expert di bidang produk yang ingin Bapak Ibu kembangkan, tentunya kepakarannya sesuai dengan produk tersebut alias the right man on the right place, di mana orang yang tepat di posisi yang tepat sesuai dengan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya dilakukan uji produk di skala kecil, lingkup kelas misalkan, lingkup sekolah, lingkup kecamatan, atau mungkin se-Indonesia. Sebelum nanti dalam uji produk itu ada revisi, penyempurnaan, mungkin bahkan bisa sampai skala luas. Ada yang namanya produksi massal dari produk yang akan Bapak Ibu kembangkan. Nah, selanjutnya bab 4 sama hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, dan terakhir senantiasa ada kajian-kajian literasi. Nah, langkah-langkah dalam penelitian R&D nggih Bapak Ibu, ini sebenarnya ada banyak sekali langkah-langkahnya kalau mau diidentifikasikan, tetapi secara ada 5 poin utama. Yang pertama apa? Identifikasi kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu ngajarnya di SD, katakanlah, produk yang akan dikembangkan berbasis portofolio hasil pekerjaan siswa. Berarti nanti harapannya produk itu tentunya dijadikan tolak ukur, dijadikan percontohan prototipe atau pilot projectnya bagi pembelajaran Bapak Ibu di semester selanjutnya. Seperti itu. Nah, yang pertama dalam identifikasi kebutuhan ini, kumpulkan informasi terkait tren, tantangan, dan sebagainya. Selanjutnya direncanakan dari produk itu. Apakah sekedar nanti produknya ini untuk skala kecil, skala kelas saya di mata pelajaran yang saya ampu, atau ini skala besar seluruh mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan, atau ini dalam skala yang seperti apa. Nah, pilih nanti Bapak Ibu sekiranya nanti mau menggunakan model yang mana. Selanjutnya langkah yang ketiga, ini ada pengumpulan dan analisis data. Kalau pada kuantitatif
Itu lebih ke yang namanya sampel populasi, kemudian eh, pembagian kuesioner atau sharing kuesioner menggunakan teknik Delphi dan sebagainya. Kalau dalam kualitatif ada WOD, wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, bedanya kalau R&D ini pengumpulan datanya boleh menggunakan kombinasi dua-duanya. Boleh kuesioner, wawancara, observasi, pengujian, apapun boleh. Karena apa? R&D ini dasarnya boleh lebih cenderung ke kuantitatif, di mana data angka-angka, data kuantitatif lebih banyak, bisa ke kualitatif. Data-data yang bersifat wawancara, observasi, dokumentasi yang lebih banyak. Nah, selanjutnya untuk menganalisis ya Bapak Ibu, untuk R&D ini metode statistik ketiga ini cenderung ke kuanti dan metode analisis kualitatif dengan adanya temuan kuncinya apa? Temuan kunci ini novelty-nya, kebaruan produknya, kebermanfaatan, kelayakannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu selanjutnya yang keempat ada pengembangan dan uji produk. Jadi dikembangkan produk itu sesuai dengan tujuannya untuk sasarannya siapa. Apakah sasarannya untuk kelas, untuk sekolah, untuk MGMP katakanlah, atau untuk hal yang lebih luas dari itu. Kemudian diuji cobakan. Untuk uji coba ini Bapak Ibu tidak perlu langsung, oh ini saya harus berdasarkan beberapa sekolah. Tidak, tapi uji skala kecil pun tidak apa-apa. Bu, apakah boleh saya ujikan hanya ke rekan sejawat saya yang sama-sama guru ketika saya mengembangkan model pembelajaran baru, boleh. Tetapi saran saya untuk uji coba, apalagi skalanya terbatas dan kecil, gunakan jumlah responden itu bersifat ganjil. Karena apa? Karena ketika respondennya genap, dikhawatirkan yang 5 menyampaikan layak, yang 5 menyampaikan layak. Jadi nanti hasilnya balance produk Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu dikembangkan. Karena apa? Karena 50-50. Jadi gunakan dalam responden yang kalau misalkan 11 kemungkinan 6 layak, kemungkinan yang 5 itu kurang layak. Seperti itu. Nah, untuk kelayakannya itu apakah ada standar khususnya, Bu Rara? Nah, standarnya ini boleh disesuaikan dengan model yang Bapak Ibu gunakan. Boleh menggunakan rentang 0 sampai 100, 1 sampai 5, atau 10 sampai 100 dan sebagainya atau per 10 maksud saya seperti itu. Nah, selanjutnya dievaluasi dan didesiminasikan, dipublikasikan. Evaluasi ini terkait metodenya benar nggak sih? Bagaimana hasil kelayakannya dan sebagainya. Sebelum sampai ke publikasi dan juga akan dikembangkan dalam skala yang lebih luas seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini secara umum nggih, langkah-langkah terkait dengan riset dan development. Kalau kemarin saya sudah memberikan contoh beberapa judul, kemarin ada yang tanya juga, Bu, ketika saya akan mengembangkan terkait dengan pembelajaran IPA berbasis inquiry, apakah judul awalnya itu selalu pengembangan? Boleh selalu pengembangan, boleh pembuatan, boleh representasi model dan sebagainya atau rancang bangun produk juga boleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada kewajiban yang saklek yang baku bahwa riset R&D selalu harus diawali dengan kata pengembangan, tetapi boleh. Yang membedakan apa dalam proses metodologi itu. Nah, untuk metode penelitian dan pengembangan, yang ini biasanya masuk di bab 3 ya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu akan memilih menggunakan penelitian ini. Tadi sempat juga saya baca, apa sih bedanya dengan penelitian PTK? Kemudian apa bedanya dengan penelitian action research atau PTK best practice atau praktik terbaik? Sekarang lagi booming yang namanya praktik baik seperti itu sesuai dengan kurikulum IKM. Nah, apa juga dengan R&D ini, Bu? Paling tidak itu nanti kami bisa menjadikan patokan kira-kira nanti produk saya ini lebih akan saya kembangkan atau saya akan melakukan riset dengan pendekatan yang seperti apa.
Kalau PTK nggih Bapak Ibu, PTK itu kan bagian dari kualitatif action research. Tetapi PTK ini juga bisa masuk ke MIS ketika pengumpulan datanya. Analisis datanya ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif. PTK ciri khasnya apa? Selalu ada siklus. Bu, kalau R&D apakah tidak ada siklus? Siklusnya, kalau untuk PTK ini, siklusnya terkait dengan satu hal itu secara koheren. Dalam arti, satu, dilakukan langkah pertama revisi, dilakukan langkah kedua revisi, tetapi tidak ada produknya, tidak ada prototipenya. Tidak ada yang harus diuji cobakan ke ahli dan kemudian dikembangkan. Jadi kalau PTK nggih Bapak Ibu, itu yang pertama apa? Berkaitan dengan perbaikan dan inovasi dalam konteks kelas misalkan penelitian tindakan kelas gitu. Jadi tahapnya hanya sampai revisi produk kalau dibawa ke R&D. Selanjutnya untuk PTK ini karena melibatkan siklus seperti hanya manajemen, ada POAK, planning, organizing, controlling dan juga evaluating. Nah, di mana nanti PTK ini selalu ada solusi konkretnya. Jadi ketika kita berpikir atau berbicara terkait capaiannya, tujuannya, beda PTK, best praktik, dan juga R&D, PTK ini tatarannya sampai pada ranah solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk R&D itu bukan sekedar ranah solusi, tetapi sudah menciptakan, sudah create, levelnya sudah level paling tinggi dalam pola pembelajaran taksonomi Bloom. Nah, selanjutnya kalau PTK ini partisipasi guru dilakukan oleh guru dalam lingkungan kelasnya sendiri untuk meningkatkan praktek pengajaran. Prosesnya meningkatkan hanya sampai pada batas revisi perbaikan solusi. Belum sampai ada produk yang harus diuji cobakan, harus dilakukan uji ekspor, harus sampai nanti diseminasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau best practice itu merujuk pada metode atau pendekatan yang diakui secara efektif dan berhasil dalam suatu konteks tertentu. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berbicara efektif, tidak ada efektivitas itu yang baku. Artinya apa? Sesuatu saya katakan efektif bagi saya, belum tentu bagi Bu Yunisa, kemudian bagi Bu Ismi, kemudian bagi Bapak Ibu yang lain itu efektif. Bisa saja di tempat saya itu sudah efektif. Tapi di tempatnya Pak Suwito, di tempatnya Bu Nurmaningsih itu belum efektif. Jadi efektif itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi karena efektif itu lebih ke tepat guna sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, itu terkait dengan best practice. Nah, tujuannya apa kalau best practice? Menyediakan panduan. Bedanya apa, Rara, dengan yang namanya riset dan development? Model produk yang akan saya kembangkan ini buku panduan, Bu Rara. Berarti ini kan harusnya best practice. Tetapi apa bedanya dengan R&D? Kan sama-sama buku panduannya juga berupa produk. Nah, secara dari segi tujuannya memang sama panduannya, tetapi dalam best practice itu lingkupnya tidak sampai ke komersialisasi. Jadi skalanya kalau tadi di PTK itu sampai pada tahapan yang dikatakan itu revisi produk, kemudian sampai dalam tahap solusi, kalau best practice ini sudah mengembangkan. Mengembangkan apa yang sudah ada atau memodifikasi. Tetapi untuk create produk di mana produk ini nanti secara keluasan kebermanfaatannya itu belum ke arah sana seperti itu. Kalau dalam KKNI nih Bapak Ibu, kalau di KKNI itu kalau best practice itu di atas PTK tetapi tetap di bawah R&D karena ketika kita berbicara research dan development ini tingkat yang paling tinggi dalam riset karena apa? Karena itu mengembangkan produk prototipe di mana secara uji keabsahannya itu benar-benar teruji. Dan biasanya ketika produk-produk R&D itu tidak sekedar HKI tetapi sudah paten. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara R&D karena tadi ada produk, ada prototipe di mana
menambahkan, menemukan teori baru boleh, konsep baru boleh, buku panduan boleh, modul ajar boleh, baik terkait dengan digital atau tidak. Nah, R&D ini melibatkan eksperimen. Eksperimennya bukan sekedar siklus yang ada di PTK. Bukan sekedar metode yang ada di best practice, tapi ada produknya, di mana prototipenya itu kebermanfaatannya. Ada uji kelayakan, kemudahan, kemudian ada uji kesesuaian, dan sebagainya. Di mana penggabungan antara pengetahuan dan juga inovasinya. Perbandingan singkatnya apa antara PTK, kemudian best practice, sama R&D? PTK lebih fokus pada perbaikan di lingkungan pembelajaran dalam lingkup yang skalanya tentunya terbatas karena itu berupa siklus. Kalau kita berbicara supervisi, itu supervisi klinis Bapak Ibu. Jadi pre-observation, observation, post-observation. Siklusnya akan terus seperti itu. Tetapi kalau R&D bukan sekedar sampai di siklus itu, tetapi pengembangan, penyempurnaan, uji coba sampai diseminasi. Nah, sedangkan untuk best practice ini merupakan panduan praktik yang telah disusun terbukti efektif. Tentunya efektif di sekolah saya belum tentu efektif di sekolah lainnya. Kalau R&D bukan sekedar perbaikan produk, pengembangan produk atau eksperimen, tetapi tingkat efektivitasnya ini jangkauannya lebih luas. Itu nggih Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan tadi yang ada di grup. Nah, untuk ke metode penelitian dan pengembangan Bapak Ibu, yang pertama ini saya memberi contoh yang model konseptual. Ini yang paling mudah kita terapkan. Model konseptual itu Bapak Ibu boleh membuat panduannya atau langkah-langkah penerapannya. Boleh membuat, Bu, ini saya hanya bahan ajar aja, Bu. Oh, Bu, ini saya diktat pembelajaran, katakanlah. Atau saya mengembangkan sistem website, Bu. Boleh, tetapi konsepnya masih konseptual. Nah, selanjutnya prosedurnya apa yang ini saya lakukan? Ini saya menggunakan prosedurnya itu mulai dari tahap pengumpulan data dan sebagainya. Prosedur nanti akan saya bahas setelah tayangan ini. Nah, selanjutnya dalam R&D ada uji coba produknya. Data sebagai dasar penetapan produk itu harus ada. Makanya Bapak Ibu kemarin yang bertanya, Bu, ketika saya ngajarnya pakai LKPD, itu bisa nggak saya buat produk? Bisa ketika LKPD itu diberi satu kesatuan, diberi satu wadah khusus. LKPD pembelajaran bahasa Indonesia semester sekian. Kan itu satu, datanya satu informasi. Tetapi kalau untuk persiswa itu nanti Bapak Ibu yang akan kerepotan sendiri. Maka harus ada yang namanya wadah di situ. Wadah di sini kita maksudkan sebagai produk apa yang akan dikembangkan LKPD untuk portofolionya, dikatnya atau seperti apa. Selanjutnya, langkahnya ada desain uji coba. Jadi ada expert judgment, ada tiga, ahli isi, kemudian ahli desain, dan juga ahli media. Kemudian subjek uji cobanya. Nah, karena ini uji coba produk, jadi saya pasti akan nyari ahli isi yang sesuai dengan produk yang saya kembangkan. Ahli desain dari orang yang memang secara kepakarannya itu tahu desain pembelajaran yang seharusnya seperti apa, dan ahli media terkait kemudahan penggunaan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir meskipun nanti dalam bentuk produknya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini juga bisa disebut produk. Nah, ini nanti akan saya bahas juga. Nah, selanjutnya langkahnya itu ada yang namanya jenis data. Datanya lebih ke kualitatif berupa angka-angka atau ke kuantitatif. Selanjutnya ada instrumennya, boleh Delphi, dokumentasi, wawancara, observasi, maupun kuesioner. Kemudian teknik analisis datanya, uji produk, revisi, dan penyempurnaan. Nah, kalau desain uji coba, ini yang kemarin sudah saya sampaikan, penelitian awal, pengembangan produk ini produknya benar-benar baru, atau produknya sebelumnya sudah ada. Tentukan skala kelayakannya, boleh 0 sampai 100, boleh per 10, 20, 30 sampai 100, boleh 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Bentuk penilaiannya boleh menggunakan skala Likert, sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Dilakukan uji ahli, uji lapangan,
kemudian ada dan juga produk akhirnya. Selanjutnya ini yang tadi mau saya sampaikan terkait dengan prosedurnya. Prosedur yang pertama ketika Bapak Ibu akan memilih R&D ini, karena R&D ini jangkauannya itu lebih luas dibanding mohon maaf metode riset-riset lainnya, karena R&D ini bisa masuk ke karya cipta, bisa masuk ke HKI, bisa masuk ke paten. Nah, yang pertama data pendahuluan terkait dengan produk Bapak Ibu. Pengumpulan datanya bisa recheck data, bisa pengorganisasian. Ini LKPD-nya ini ngajarnya semester kemarin, Bu Rara. Itu berarti pengorganisasian. Datanya dicek. Oh, ternyata antara angkatan ini dengan angkatan ini berbeda kapabilitas atau hasilnya. Diberi kode-kodenya. Misalkan. Selanjutnya, produk awal dikembangkan. Kalau ini saya memberi contoh ada buku panduan. Jadi ada buku panduan dan juga program software dalam produk saya. Buku panduannya seperti apa, program softwarenya seperti apa, nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya, saya lakukan validasi ahli, baik di buku panduan ataupun di programnya, baik di produknya atau instrumennya. Direvisi, diuji produk lagi, skalanya terbatas dan besar, direvisi, kemudian saya baca keterbacaan produk itu sampai dengan produk akhirnya. Nah, ini yang pertama saya beri contoh terkait dengan panduan implementasi Kaizen, ya Bapak Ibu. Ini untuk sekolah TK sampai SMA. Saya mengembangkan dua, yang satu berbasis Flash, yang satu berbasis buku panduan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan saya, ini saya membuat website, tetapi mohon maaf karena ini domainnya sedang bermasalah, websitenya tidak bisa saya akses, tetapi akan saya tunjukkan bagaimana isi dari buku panduan dan juga website yang sudah saya susun. Jadi kalau kita berbicara produk, itu lebih ke langkah-langkah. Nah, Bu, apakah harus berupa buku? Tidak. Konsep saja, konsep kerangka alur SOP itu juga bisa termasuk produk. Karena tentunya antara SOP di satu instansi dengan instansi lainnya itu juga berbeda. Nyuwun sewu Bapak Ibu, apakah ini sudah tampil? Sudah muncul nggak Bapak Ibu? Sudah, Ibu, Nah, sudah muncul. oke, syukurlah. Jadi ini yang pertama terkait dengan produk pembuatan website. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa menayangkan. Tadi saya cek domainnya sedang bermasalah karena sedang masa perpanjangan dan perbaikan. Nah, selanjutnya yang pertama yang harus ada itu apa, Bu? Yang pertama jelas kata pengantarnya. Selanjutnya daftar isinya. Bu, apakah wajib harus seperti itu? Tidak, tetapi sesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Kalau ini kumpulan LKPD, mata pelajaran Bahasa Indonesia semester Gasal atau ganjil, berarti isinya terkait itu pendahuluan, latar belakangnya mengapa membuat produk LKPD ini. Oh, tujuannya ini sebagai salah satu bahan refleksi untuk model pembelajaran saya selanjutnya. Kemudian implementasi produknya dideskripsikan LKPD-nya ini untuk pelajaran apa, kriterianya ini untuk kelas berapa, kemudian karakteristiknya ini seperti apa, komponen dalam LKPD itu apa saja, keunggulan LKPD yang Bapak Ibu buat sebagai produk itu seperti apa. Nah, selanjutnya ketika ini berbasis website. Jadi, ketika berbasis website itu ada petunjuk penggunaannya. Tetapi ketika Bapak Ibu berupa buku panduan terkait LKPD itu sampai di pendahuluan, implement produk, kemudian penutup daftar rujukan itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi R&D ini bukan segala sesuatu yang harus melelahkan, yang harus membuat capek, tidak. Tetapi ini sebenarnya sesuatu hal yang sekedar mengembangkan, cuma memang secara prosesnya dia lebih lama dibanding dengan model-model pendekatan yang lain. Baik itu PTK yang berupa siklus, best practice yang hanya melihat dari keefektifan pada kondisi situasi tertentu. Nah, kalau R&D ini memang jangkauannya lebih luas. Nah, isi pendahuluan itu biasanya terkait dengan latar belakang produk Bapak. Kemudian tujuannya seperti apa? Nah, selanjutnya implementasi produknya. Jadi saya deskripsikan deskripsi umum website. Oh, website
ini sistem yang memfasilitasi membantu mahasiswa dalam memetakan karir melalui layanan dan bimbingan hybrid yang tersedia karena saya menggunakan chatbot di situ. Ketika ada mahasiswa, Bu, saya ada permasalahan seperti ini, itu langsung akan dijawab oleh mesin. Nah, baru kemudian dari itu saya telaah, baru saya berikan jawabannya sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ketika di jam luar operasional, mesinnya akan menjawab Bapak Ibu. Tetapi ketika ada jam operasionalnya, biasanya saya buka 1 minggu itu 3 kali, mulai jam 9 sampai jam 2, itu biasanya yang membalas saya sendiri atau juga dengan tim psikolog. Karena apa? Terkait pemetaan karir, mahasiswa ini generasi sekarang mudah sekali untuk merasa kesehatan mentalnya terganggu. Jadi dalam produk website ini saya melibatkan beberapa psikolog dan juga terapis seperti itu. Nah, kemudian saya deskripsikan deskripsi umum kebutuhan websitenya itu seperti apa. Ini mulai mengeksplorasi, membangun, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan bina karir yang berorientasi pada peningkatan aktualisasi diri. Deskripsi websitenya ada fitur, asal-usulnya, ada visi, misi, sampai tujuan. Logonya seperti ini, maknanya seperti apa. Nah, itu ketika Bapak Ibu akan mengembangkan dalam bentuk digital. Jadi logo ini penting karena apa? Produknya bisa dipatenkan. Logo ini biar tidak diakui pihak lain juga bisa Bapak Ibu patenkan, granted-kan seperti itu. Nah, filosofinya seperti apa itu juga saya tulis. Kemudian struktur organisasi ini dengan bagaimana nanti pengembang produk ini saya berikan layanan Selasa, Kamis, dan Jumat untuk semua angkatan. Dan ini ternyata sangat membantu Bapak Ibu. Dan ini awalnya uji coba saya ini hanya lakukan di angkatan 19 sampai 2022. Kemudian alumni melalui ada fitur tracker study di website saya. Kemudian jadwal konselornya sudah saya tentukan. Ketika ada siswa yang dalam prosesnya itu menghubunginya di luar jam ini, mesin yang akan menjawab. Nah, di dalamnya ada materi terkait pengembangan kepribadian, kemudian itu juga ada beberapa materi lain terkait dengan materi-materi yang sudah saya sediakan, etika, estetika, kemudian ada multiple intelligence, karena ini merupakan salah satu dasar ketika kita tahu gaya belajar anak seperti apa, kemudian kegemaran anak apa, potensi anak seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari materi ini juga tambahkan beberapa materi-materi lainnya, Bapak Ibu. Dari pengembangan kepribadian anak, menumbuhkan motivasinya, mengetahui potensinya, tetapi juga ada yang namanya multiple intelligence. Selanjutnya saya petakan potensi anak-anak itu. Sekarang kita dituntut mengimplementasikan kurikulum merdeka. IKM nih Bapak Ibu, di mana ada konten, kemudian ada produk dan sebagainya. Kita diarahkan IKM ini dinamis sesuai klaster sekolahnya. Mau mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Kedinamisan ini terkadang membuat kita itu belum mampu untuk memberikan education for all. Ketika kita akan memberikan kedinamisan sesuatu kebijakan, tentunya hal pertama yang harus menjadi dasar kebutuhan siswa-siswi kita. Apa yang mereka butuhkan. Kalau kita mau hasilnya bagus, dalami dulu gaya belajarnya seperti apa. Kembangkan asesmennya. Boleh melakukan asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Jadi yang pertama petakan potensinya anak dulu, terutama ketika Bapak Ibu belum mengetahui bagaimana tipologi gaya belajar peserta didik. Nah, bagaimana cara mengetahui potensi diri? Di sini saya berikan beberapa langkah juga, mencoba berbagai kegiatan, saya trial error, eksperimen juga dalam R&D pengembangan produk saya. Kemudian bagaimana agar mereka berani menyampaikan pendapat di kelas? Bagaimana ketika mereka mampu menyampaikannya? Nah, selain itu juga ada yang namanya materi pelayanan prima. Bagaimana kita sebagai pendidik mampu memberikan layanan kepada peserta didik. Karena pendidik itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi siswa-siswinya. Tentunya apa yang akan kita lakukan itu harus mampu
menjadi inspirasi bagi adik-adik atau siswa-siswi kita. Nah, di sini ada materi pelayanan prima juga. Nah, selain dari materi pelayanan prima, juga diajarkan bagaimana cara postur untuk pelayanan prima, cara duduk yang seharusnya, gesturnya seperti apa, dan sebagainya. Mengapa ini saya berikan di produk saya? Karena saya melihat kondensasi moralitas generasi sekarang itu luar biasa. Secara high teknologi mereka biasa, metaverse, AI, mereka sangat menguasai. Tetapi dari segi etika, kadang seringkali saya temukan integritas kejujurannya masih rendah, masih suka menggampangkan. Sopan santunnya ke orang yang lebih tua, cara menggunakan diksi kata-katanya itu yang kadang sangat memprihatinkan. Dengan biasa menggunakan bahasa prokem yang terkesan kasar, di mana itu nanti ketika itu hal yang kasar terbiasa terhabituasi, saya khawatir nanti generasi selanjutnya sudah tidak memiliki unggah-ungguh atau etika yang seharusnya dimiliki oleh pribadi-pribadi generasi penerus bangsa. Maka dari itu di produk saya tekankan di terkait etikanya. Dan kebetulan saya sangat tertarik untuk mendalami yang namanya etik skill atau digital etik, etiket, di mana cara duduk, cara penyampaian, cara berkomunikasi itu menjadi hal yang penting. Selain dari situ, saya tentukan juga kriteria penggunanya. Nah, penggunanya ini tentunya untuk mahasiswa. Kalau yang punya saya ini, kalau nanti Bapak Ibu mengembangkan boleh. Oh, ini untuk siswa kelas 2, siswa kelas 3, siswa kelas 5, siswa kelas 12 dan sebagainya. Mengapa, Bu, kriteria pengguna dalam produk itu penting? Karena nanti itu yang akan menjadi tolak ukur produk kita itu berhasil tidaknya. Jadi ada skalanya, ada skemanya, fokusnya mau ke arah mana. Selanjutnya ada karakteristik produk. Karakteristiknya ini ada berbagai platform, kemudian eh, ada penyediaan varian fitur biar mahasiswa nggak bosan sebagainya. Komponen produknya ada perangkat lunak yang tadi saya sampaikan di website. Kemudian ada perangkat keras, perangkatnya seperti apa, dan ada produk dalam bentuk book. Jadi bukunya terkait dengan tembikar, nih Bapak Ibu. Ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya akan saya berikan juga softwarenya. Jadi ini mulai dari awal kemudian sampai ke belakang dari materinya ini ada. Dan di sini juga bisa kita barcode ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu cantumkan karena ini yang menjadi salah satu poin tertinggi ketika sang validator itu akan menilai. Jadi keunggulan produknya seperti apa. Selanjutnya internetnya. Selanjutnya petunjuk penggunaan. Jadi di sini saya beri petunjuk penggunaan mulai cara membuka, halaman utamanya, kemudian profilnya apa saja, terus isinya itu apa saja, sampai kemudian visi misinya, materi, dan sebagainya. Jadi di sini semuanya saya tulis lengkap. Jadi ketika misalkan websitenya belum bisa dibuka, teman-teman tetap bisa memperoleh materi-materinya berupa dari buku panduan atau produk berupa buku. Ini untuk mensiasati bagi mahasiswa yang kadang tingkat sinyalnya itu kurang stabil. Nah, setelah itu dari cara membuka sampai logout ini saya sampaikan juga. Kemudian ke penutup. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu senantiasa ada daftar rujukan. Karena apa? Karena ilmu esensinya dinamis. Dan ini saya buat dalam bentuk flipbook Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan contoh produknya nih Bapak Ibu. Nah, mohon izin kembali lagi ke materi. Muncul nih Bapak Ibu? Nah, kembali lagi ke materi Bapak Ibu. Dari tadi produk yang saya sampaikan ini itu terkait dengan produk pembuatan website, terkait yang Kaizen juga hampir sama, isinya seperti itu. Nah, kalau yang berbau digital seperti apa Bu Rara? Padahal tadi Bu Rara menyampaikan nih, kalau yang website ini domainnya sedang bermasalah. Nah, ini
saya membuatnya dalam bentuk flash karena yang saya kembangkan ini Kaizen, Bapak Ibu. Jadi karena yang saya kembangkan Kaizen ini, jadi bentuknya seperti ini, seperti flash. Nah, di sini juga saya sampaikan ada yang namanya tata cara penggunaannya. Nah, tata cara penggunaannya, mulai dari pengembangan ini, mulai dari TK seperti apa, SD seperti apa, SMP, SMA, dan cara pengisian datanya. Misalkan, pilih satuan pendidikan yang akan diinput datanya, masukkan data pada diagram dengan lengkap, klik masalah untuk input masalah apa yang ada di TK, katakanlah. Klik kualitas produktivitas untuk melihat solusi yang sudah diberikan. Kemudian klik diagram untuk melihat hasil secara komprehensif. Nah, ini mohon izin saya sampaikan untuk contoh produknya yang berupa digital nih Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Belum, Ibu, belum terlihat. Oke, sebentar. Oke. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Ibu. Kameranya Belum. juga, ya. Oke, sebentar ya. Oke. Sudah muncul nggih? Masih masih proses. Oke, masih proses. Sebentar, ditunggu nggih Bapak Ibu. Baik, Pangapunten sudah muncul, di Ibu. tempat saya angin. Sudah muncul? Ini sudah muncul. Oke, syukurlah. Jadi ini ketika tadi ada yang namanya panduannya. Panduannya nanti filenya ketika kalau Bapak Ibu perlu saya share juga. Nah, panduannya isinya hampir sama dengan website tadi, tetapi ini yang untuk model Kaizen ini saya buatnya dalam bentuk flash. Jadi misalkan di sini silakan pilih satuan sekolahnya. Nah, ini ada diagram. Nah, diagramnya seperti ini tadi. Kemudian nanti ada yang namanya petunjuk penggunaan. Nah, ini gimana Bu? Kalau misalkan caranya kembali ini tinggal diklik saja. Nah, ini petunjuk penggunaan. Nah, sama terkait dengan petunjuk penggunaan juga ketika di website tadi kan mulai dari masuk, kemudian dari pemilihan fitur, download materi, sampai ke logoutnya. Terus selanjutnya ini juga bisa kita pilih misalkan masalah di TK atau masalah di SD nih Bapak Ibu. Nah, di SD itu ternyata SMM, Sistem Manajemen Mutu itu belum bagus karena 5 hal utama. Saya menemukan 5 hal utama ini dari mana? Berdasarkan riset. Makanya disebut R&D. Saya riset dulu, baru akhirnya saya kembangkan produk untuk mengatasi 5 hal utama masalah manajemen mutu di sekolah. Nah, dari kekuatan sumber daya, lingkungannya, mesin, bahan baku, sampai caranya. Untuk apa, Bu? Untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini kan masalah 5 hal ini. Maka kita klik masalahnya. Jadi akar masalahnya sebenarnya apa sih di SD? Oh, konsep keterpaduan belum ada. SDM-nya kompetensinya kurang. Terbatasnya sarpras. Efektivitas kerja tim yang kurang. Lingkungan kerja kurang kondusif. Ini sangat mempengaruhi. Nah, selanjutnya dari akar masalah per item saya pilih. Kalau di TK itu bagaimana kondisi SDM-nya? Oh, jumlah pendidiknya terbatas. Kompetisi SDM-nya masih kurang dalam hal IT. Motivasi kerja rendah, semangat kerja kurang, dan sebagainya. Kan ini masalah Bapak Ibu. Kemudian di SD seperti apa? Oh, timnya kerja tim yang masih rendah. Kemudian motivasi kerja juga kurang, semangat berprestasi kurang, pelatihan pengembangan kurang, dan sebagainya. Itu ketika saya mengidentifikasi dari beberapa hal. Jadi semuanya isinya berbeda-beda karena setiap jenjangnya berbeda. Nah, kalau SMA biasanya lebih kompleks lagi permasalahannya karena memang yang kita bina itu lebih kepada siswa-siswi kita yang memang secara kompleksitas materi yang diberikan guru lebih banyak. Nah, dari akar masalah yang ditinjau dari 5 ini kemudian diklik. Saya buat bagaimana memberikan 5 solusi alternatif bagi sekolah ini. Oh, ternyata dari hasil angket, validator, dan juga riset yang saya lakukan, yang pertama perlu konsep keterpaduan.
kemudian kualitas SDM yang kurang, terbatasnya sarpras, efektivitas kerja dan juga lingkungan. Nah, dari sini misalkan lingkungan kerja kurang kondusif, solusinya seperti apa? Solusinya menciptakan iklim kekeluargaan yang harmonis, melaksanakan penghijauan, misalkan konsep 5S, menyediakan sarana antar jenjang satuan dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan produk. Ini cukup sederhana Bapak Ibu karena ini saya menggunakan Flash. Jadi Bapak Ibu sekarang kan banyak nih pembelajaran 4.0 dan juga 5.0 di mana AI, ChatGPT, Proximity, kemudian terkait dengan metaverse dan sebagainya, itu tentunya akan lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengembangkan produk yang tidak hanya dalam konteks konvensional, tetapi juga dalam konteks yang berbasis digital. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu mohon izin menyampaikan materi lanjutan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu produk apa yang nanti sekiranya akan kita kembangkan, apa burara yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita mau menentukan produk apa yang kita kembangkan, tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk merumuskannya dalam pembuatan artikel, Mohon misalkan. maaf Ibu, untuk Pembuatan langkah-langkah. mohon maaf untuk layarnya belum terlihat. Oke, sudah terlihat, Mbak? Belum, belum, belum. Mungkin bisa diulang kembali. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait untuk materi lanjutan. Jadi setelah Bapak Ibu tahu nih kira-kira produk apa yang akan Bapak Ibu kembangkan, jangan lupa buat dalam bentuk karya ilmiah. Nah, contohnya seperti apa Bu? Ketika nanti Bapak Ibu memerlukan contoh riset R&D, saya akan mengirimkannya dalam bentuk Google Drive mungkin karena kan ada beberapa materi malam ini, kemudian ada contoh-contohnya. Dan ini saya sedikit menyampaikan bagaimana ketika Bapak Ibu nanti mengemas dalam bentuk artikel penelitian. Jadi dari hasil penelitian disarikan dari laporan, bagian paling penting pendahuluan, hasil dan penjelasan yang penting ketika Bapak Ibu ingin artikelnya ini publish di jurnal formal, silakan ikuti template jurnalnya. Mohon izin, ini saya memberikan salah satu contoh untuk mengolah hasil riset dari R&D. Karena ketika saya memberikan contoh R&D secara keseluruhan itu hampir sama dengan riset-riset yang lainnya, hanya perbedaannya di metode seperti yang sudah saya paparkan. Jadi ini terkait dengan contoh pengembangan ya Bapak Ibu, contoh artikel pengembangan R&D dan juga beberapa contoh-contoh lainnya. Nanti mungkin Mbak Lulu hari ini atau besok pagi bisa di-share ketika nanti itu akan memperkuat proses diskusi kita nggih, Mbak Baik, Lulu nggih. baik. Nanti akan kami kirimkan Ibu untuk materi pada malam hari ini di WA Group. Oh, nggih. Dan ini Bapak Ibu semua terkait dengan contohnya seperti ini nggih Bapak Ibu ketika kita mau mengembangkan yang namanya artikel dari hasil riset kita atau produk kita yang terkait dengan R&D. Apakah sudah muncul? Belum Ibu, belum muncul. Oke. Apakah Baik, sudah muncul? masih proses Ibu. Oke, masih proses. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum Bu, masih layarnya masih start. Sudah? Belum mungkin sudah Bu, sudah Oke, muncul. sudah. Nah, ini misalkan saya terkait dengan pengembangan model Kaizen. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu akan menyusunnya dalam bentuk artikel, karena produk-produk atau ketika Bapak Ibu memilih pendekatan R&D, ini lebih mudah diterima di beberapa jurnal. Karena bukan sekedar berbasis pada riset, tetapi dari hasil riset itu dikembangkan. Jadi biasanya jurnal-jurnal itu akan lebih memilih metodenya itu yang lain, yang baru. Bukan sekedar case study, bukan sekedar terkait dengan
yang namanya kuantitatif, deskriptif, dan sebagainya. Tetapi model-model metodologi riset yang terbaru dan R&D ini senantiasa menjadi pilihan pertama seorang editor jurnal ketika akan mempublish menerima artikel dari Bapak Ibu. Dan ini yang saya lakukan juga ketika saya membina beberapa jurnal yang ada di kampus saya. Nah, yang pertama produknya itu disampaikan dalam introduction-nya. Nah, titik tekannya itu di metodenya. Jadi penelitian R&D ini melalui berbagai tahapan dan pengumpulan data. Tahapan yang tadi sudah saya sampaikan, ada uji coba, kemudian ada revisi, dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan penelitian lainnya Bapak Ibu. Jadi untuk penyusunan artikel semuanya sama. Hanya mengapa ketika kita itu memilih R&D, mau terbit ke artikel, ke Sinta, ke Garuda, atau mungkin ke Scopus, ini biasanya lebih diterima dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain. PTK sudah sangat banyak. Best practice sudah sangat banyak. Kualitatif deskriptif apalagi. Kuantitatif deskriptif apalagi. Jadi yang saat ini pengembangan-pengembangan keilmuan itu biasanya mencari metodologi-metodologi riset yang memang new, yang memang newbie terbaru, kemudian memiliki novelty yang luar biasa. Nah, salah satunya novelty yang luar biasa ditinjau dari metodenya. Bisa mengkombinasikan antara action research dengan produk yang akan dikembangkan. Bisa mengkombinasikan antara missing method dan juga bisa mengkombinasikan dengan hal-hal yang lain. Intinya, ketika Bapak Ibu ini akan membuat produk atau mengembangkan suatu produk, satu, hasil produk itu senantiasa berbasis pada datanya. Jadi ada data dulu nih Bapak Ibu di produk yang akan Bapak Ibu kembangkan. Kalau sudah, baru nanti Bapak Ibu buat desainnya, konsepnya seperti apa. Baru setelah itu nanti cari validatornya itu seperti apa, validator ahli produknya. Ada saran, silakan revisi, diperbaiki, diuji produkan. Skalanya tidak harus langsung satu sekolah, langsung satu kecamatan, langsung satu dinas, tidak harus. Tetapi dari rekan sejawat itu juga boleh. Dengan titik tekannya apa? Jumlahnya responden, karena ini nanti untuk penyempurnaan produk yang kita susun, yang kita buat harus yang bersifat ganjil, bukan genap. Agar nanti ada hasilnya itu signifikan dan objektivitasnya tinggi, keabsahannya tinggi. Karena ketika respondennya sama, tentunya dikhawatirkan balancingnya itu tinggi. Sehingga untuk kredibilitasnya perlu dilakukan triangulasi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah menentukan validator, nah validator itu siapa? Orang yang memang pakar di bidangnya. Kalau misalkan bidangnya terkait LKPD, karena ini kan salah satu dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, tentunya validatornya juga ahli kurikulum. Bu, apakah boleh guru senior saya yang ngajar mata pelajarannya sama? Boleh. Ketika Bapak Ibu yakin bahwa beliau itu lebih ahli di bidang Bapak dibanding dengan Bapak Ibu. Ahli itu tidak harus yang secara pendidikan lebih tinggi, tidak harus Bapak Ibu. Karena apa? Karena dalam pendidikan itu bukan sekedar status, tetapi pengalaman itu biasanya lebih kuat lagi. Sehingga ketika menjadi seorang validator, orang-orang yang memiliki pengalaman lebih itu biasanya lebih konkret ketika memberikan saran dan juga masukan. Jadi bisa dari dosen, bisa dari teman sejawat yang Bapak Ibu yakini kemampuannya, keahliannya di bidang itu mumpuni, kemudian bisa juga dari ahli-ahli yang lain. Itu terkait isi, ahli isi, sesuai dengan produk yang akan Bapak Ibu kembangkan. Kalau desain, karena ini yang tahu Ibu, sasarannya Bapak Ibu, nah tentunya desainnya ini juga perlu dikoordinasikan mungkin dengan wakakurikulumnya, dengan kepala sekolahnya, dengan KKG atau MGMP-nya, dan sebagainya. Tetapi amat sangat saya sarankan ketika Bapak Ibu mencari ahli-ahli yang juga berbasis di bidang desain. Boleh itu terkait desain pendidikan, kemudian desain pemetaan, analis eh, perencanaan pendidikan dan sebagainya itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah ahli media. Maksudnya ahli media ini harapannya ketika Bapak Ibu membuat produk dalam bentuk apapun, mulai dari pewarnaan katakanlah, mulai dari desainnya,
Ini mudah ini. Kalau saya mencetaknya, katakanlah saya mencetaknya A4, itu terlalu tebal. Katakanlah misalkan saya beri contoh ini, ketika saya membuat ini. Ini kan berat. Oh, tidak kelihatan. Nah, ini kan berat ya Bapak Ibu. Selain berat, ini juga terlalu besar, tidak bisa masuk ke tas kita, katakanlah. Sehingga ketika saya misalkan ingin menggunakan itu ketika saya di luar rumah, di luar ruangan, saya kesulitan karena tebal dan berat dan besar. Kemudian saya kembangkan seperti ini. Mengapa Bu kok nggak kecil banget semacam buku saku? Karena kalau terlalu kecil, saya khawatir ketika ini eh, penggunaannya itu bagi mohon maaf bagi para alumni-alumni yang memiliki kesehatan mata kurang katakanlah atau memang dia tidak terbiasa dengan tulisan yang terlalu kecil, saya khawatir nanti gambar-gambar di sini ini jadinya tidak terbaca karena terlalu kecil cetakannya. Kalau terlalu besar kurang, terlalu kecil kurang, jadi saya buatnya dalam ukuran seperti ini. Ini setengah dari A4. Jadi ini setengah dari A4. Kalau A4 dua kalinya ini. Dan ini ternyata lebih mudah ketika kita bawa kemana-mana. Dan dari segi tulisan, dari segi desain, tipologi warna, dan sebagainya, ini juga kontras. Sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Seperti itu. Jadi ketika materi-materi seperti ini, kalau saya bentuk dalam buku saku kecil, jelas nggak akan terbaca. Tetapi ketika saya bentuk terlalu besar, itu juga akan terlalu besar. Jadi nggak estetik, keindahannya nggak ada. Jadi saya bentuk dengan ukuran seperti ini, di mana ini juga dari desain depan, kemudian sampai desain belakang, ini juga sudah bisa kita eh, scan. Jadi tidak harus membawa secara penuh bukunya, tetapi kita bisa scan kita dan itu nanti sudah otomatis muncul. Isi dalam buku ini otomatis sudah muncul seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu akan mengembangkan produk apapun Bapak Ibu, satu, Bapak Ibu harus yakin, Bapak Ibu harus percaya, jangan ragu. Kita semua bisa. Produk apapun itu. Yang kedua, jangan lupa kelayakannya seperti apa, kemudahannya seperti apa, dan yang paling inti, sasaran pengguna produk kita itu siapa. Nah, itu beberapa hal dari saya, Ibu, Bapak Ibu, terkait dengan bedah dari proses alur penelitian riset dan development. Silakan nanti kita akan berdiskusi lebih banyak terkait dengan ini. Saya kembalikan kepada Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bu atas penyampaian materi pada malam hari ini. Sangat panjang dan jelas sekali Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh narasumber kami terkait bagaimana membedah research and development untuk inovasi produk. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa menghidupkan videonya dan melakukan raise hand. Nanti akan kami persilahkan satu persatu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal di tempatnya atau di lokasinya saat ini, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Dan tadi ada beberapa yang mungkin materinya belum kami kirimkan, besok akan kami kirimkan Bapak Ibu untuk materi hari pertama dan hari kedua sebagai bahan untuk diskusi di WA Group karena besok pagi akan kami buka untuk diskusi interaktif. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, Ibu Yunisa. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, eh, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri hebat kita dari kemarin yang sudah memberikan materi yang begitu sangat luar biasanya. Langsung saja ke pertanyaan saya. Di sini tadi menyinggung dengan ahli atau yang memang expert judgment dalam suatu bidang, baik itu isi, desain, atau media itu, sifatnya apakah emang harus banget ada itu, dan emang atau berapakah dari masing-masing, misalkan dari ahli isi itu harus disertakan minimalnya tiga, atau memang tidak ada minimal atau maksimal dari ahli itu sendiri. Misalkan kan ini ada tiga ya, yang ahlinya itu ada isi, desain, sama media. Nah, untuk ketiganya itu apakah emang harus ada dan memang harus ada minimal maksimalnya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf Ibu untuk audionya belum dihidupkan.
Oke, Bura. terima kasih. Mbak Lulu, mohon izin saya jawab ya. Jadi silakan Ibu langsung bisa dijawab. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bu Yusnia. Sehat nggih Bu? Ya, jadi pertanyaannya bagus, Bu. Eh, Ketika kita akan mengembangkan produk, kemudian kita mencari expert judgment nih, apakah ada batas minimalnya? Nah, terkait dengan produk, karena produk ini kan nanti harapannya itu kebermanfaatannya itu kan secara luas skalanya. Bedanya kalau dengan yang PTK tadi kan berupa siklus di satu tujuan tertentu. Sehingga siklusnya mungkin bisa beberapa kali gitu. Kalau best practice juga terkait dengan yang efektif di satu satuan tertentu atau situasi tertentu. Nah, kalau R&D ini kan harapannya bukan hanya di satu satuan tertentu, bukan hanya untuk efektif dan efisiensi, tetapi juga kebermanfaatannya secara luas, bahkan kalau bisa didiseminasikan, dipublikasikan, dan diproduksi secara massal seperti itu. Nah, tentunya untuk validator ahlinya itu minimal tiga itu terpenuhi. Ahli isi, ahli desain, ahli media. Kemudian apakah ahli isinya ada batas minimal dan maksimalnya, Bu? Misalkan isinya harus tiga, desainnya harus satu, medianya harus tiga, katakanlah ini tidak ada batas minimal. Minimal tiga orang ini diwakili ahli isi satu, ahli desain satu, ahli media satu. Minimal. Tetapi boleh ketika ahli isinya lebih dari satu. Untuk punya saya yang model Kaizen itu ahli isinya saya tiga. Karena yang satu dari lembaga penjaminan mutu, kemudian yang memahami terkait sistem manajemen mutu ya di jenjang persekolahan, kemudian dari dosen yang memang ahli di bidang mutu pendidikan, manajemen mutu terpadu, dan yang satu dari BSNP, Badan Standar Nasional. Karena memang itu pekerjaannya terkait dengan bagaimana alur mutu, prosedur mutu, manual mutu, sampai nanti akreditasinya. Jadi ahli isi saya kemarin tiga, yang untuk pengembangan Kaizen. Sedangkan untuk ahli desain, karena kebetulan saya backgroundnya itu desainer, saya suka mendesain prototipe-prototipe produk pembelajaran maupun produk-produk non pembelajaran, itu saya awalnya menyusun sendiri. Jadi saya desain sendiri, kemudian saya cari orang yang pakar di desain. Saya kemarin ngambil ahli desainnya ini dari jurusan desain komunikasi visual yang mendalami terkait dengan pengembangan pembelajaran berbasis mutu. Nah, itu kemarin saya hanya satu dari ahli desainnya. Ahli medianya ini saya ambil dua orang dari teknologi pendidikan dan pembelajaran karena lebih tahu kebutuhan masyarakat terkini terkait dengan konten-konten pendidikan. Keyakinan saya seperti itu. Dan yang satu terkait dengan policy kebijakan. Dan kemarin saya melibatkan untuk ahli media ini saya melibatkan Kominfo. Karena beberapa hal memang saya harus banyak belajar dari para ahli tersebut. Nah, misalkan Bu Yusnia, Bu, saya hanya tiga. Satu, 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 apakah boleh? Boleh. Jadi tidak ada aturan bakunya. Lalu apakah boleh, Bu? Saya hanya ahli isi saja sama ahli media. Ketika Bu Yusnia sudah yakin desainnya itu sesuai. Tetapi ketika belum, saya sarankan melengkapi tiga. Karena apa? Untuk isi sesuai dengan prototipe produk yang akan kita kembangkan, desain sesuai dengan desain dan kebutuhan dalam skala yang besar, dan media terkait dengan kelayakan, kemudahan penggunaan, dan aksesibilitasnya. Maka dari itu, menggunakan model apapun, minimal tiga ahli ini harus masuk dalam pengembangan produk kita. Nah, di sini nanti tidak harus, oh saya nyarinya yang dosen, saya nyarinya yang BSNP, saya nyarinya yang menteri, tidak harus. Guru senior kita yang kita yakini memang secara kepakaran itu menguasai, boleh. Kepala sekolah kita boleh. Teman sejawat kita boleh. Yang pasti tentunya ketika menjadi seorang expert judgment, tentunya dari banyak segi itu senantiasa secara keilmuan maupun justifikasi teoritis dan empiris senantiasa di atas kita sebagai salah satu perumus dari produk yang akan kita kembangkan. Itu jawaban saya, Bu Yusnisa. Semoga bisa diterima. Ada tanggapan mungkin? Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya untuk Ibu Yunisa. Baik, Bunda, terima kasih. Alhamdulillah cukup jelas, Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Ibu, mungkin kita akan lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Mas Ula, sedangkan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, Bu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih waalaikumsalam. Ibu atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya masih awam Ibu masalah tentang penelitian dan pengembangan dengan menggunakan RND ini. Pertanyaan saya, bisakah Bu media ajar misalnya menggunakan Google Set itu kita jadikan penelitian dan pengembangan itu Bu? Saya memiliki media ajar dan di dalam media ajar saya itu juga saya kumpulkan beberapa Google Sheet dari siswa-siswa saya, Ibu. Nah, terima kasih. Baik, Oke. silakan Ibu bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih. Selamat malam Bu Mas Ula. Bu Mas Ula berada di mana ini? Silakan Ibu bisa hidupkan audionya kembali. Oh, enggak muncul suaranya. Ya. Baik, Ibu. Saya dari Semarang, Ibu. Tapi Oh, asalnya dari Malang dulu. oh, asalnya dari Malang Hijrah ya Bu ya. Pernah kuliah di UM juga, Bu. Pernah kuliah di Universitas Negeri Malang juga. Oh, angkatan tahun berapa Ibu? Saya di PKBI, Bu. Oh, PKBI. PKBI 2006, iya. Lalu S1-nya di UMM. Oh, JJ. Nah, ini Bu Mas Ula. Bu Mas Ula tadi itu kan sudah memiliki Google Sheet ya Bu ya. Google Site, Spreadsheet iya. ya, dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tentunya ada kapabilitasnya, ada isiannya, bukan sekedar form-formnya. Nah, apakah itu bisa untuk kita kembangkan? Bisa. Ketika ada wadahnya, ketika ada akomodasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, contohnya ketika misalkan media pembelajaran saya berbasis Google Sheet itu pada mata pelajaran A di semester sekian. Nah, pengembangannya dalam bentuk apa? Apakah berupa diktat? Apakah dari Google Sheet itu mau saya sinkronkan dalam bentuk metaverse pembelajaran? Atau saya sinkronkan dalam bentuk pembelajaran peer deck, katakanlah. Nah, itu boleh untuk Ibu Mas Ula lakukan. Nah, dari Google Sheet itu kan terkumpul. Ada beberapa kali misalkan terkait dengan data-data tersebut. Dari data itu silakan dikumpulkan, kemudian dideskripsikan produk Google Sheet ini di mata pelajaran apa, komponennya itu terdiri dari apa saja, isinya Google Sheet itu. Kemudian ini nanti diperuntukkan untuk kelas berapa, kemudian nanti pengembangan produk, keunggulan produknya. Produk Bu Mas Ula ini Google Sheet produknya Bu Ismi ini Google Sheet katakanlah. Tetapi harus dicantumkan keunggulannya apa yang berbeda. Oh, kalau Bu Mas Ula ini Google Sheet-nya ini bukan sekedar Google Sheet biasa, Bu. Ada tambahan animasi atau secara dari isinya, komponen-komponennya ada beberapa tambahan fitur-fiturnya atau tambahan kolom-kolomnya misalkan. Nah, itu harus Ibu sampaikan. Karena apa? Karena ketika kita berbicara produk, ketika produknya sama, ini seringkali nanti untuk realisasi dari uji ahlinya itu biasanya penilainya itu standar. Tetapi ketika kita sudah mencantumkan keunggulan produknya sesuai dengan kebutuhan kelas saya, karena memang ini yang sesungguhnya dibutuhkan oleh siswa-siswi saya, katakanlah. Nah, itu nanti ada trust gitu dari para expert judgment itu untuk menilai produknya. Nah, produknya sudah ada Google Sheet. Kemudian nanti produknya ini mau dibawa ke ranah apa? Apakah ranahnya konvensional berupa kumpulan Google Sheet itu atau nanti mau di MOOC-kan atau mungkin mau berbasis digitalkan. Nah, ini harus difikirkan juga Ibu, karena ketika kita nanti hanya bersifat konvensional, ahli isi kita yang akan lebih banyak mengoprek-ngoprek ya istilahnya, memberikan banyak masukan di produk tersebut. Ahli desain mengikuti dari Google Sheet biasanya memberi beberapa saran, ahli media nanti media wadahnya Google Sheet kalau hanya berupa Google Sheet saja itu kan sudah biasa. Nah, paling tidak ada keunggulan-keunggulan yang diutarakan atau yang disampaikan. Tetapi ketika Google Sheet ini mau dibuat dalam bentuk basis-basis lingkup pembelajaran, ini ada yang namanya Google Sheet, ini ada yang namanya Prelemelix, ini ada yang namanya chatbot katakanlah. Nah, itu nanti tentunya
Yang akan banyak berperan bukan hanya ahli isi, tetapi ahli media juga, karena terkait kemudahan penggunaan dan sebagainya. Bu, apakah kalau Google Sheet ini sudah saya buat produk, apakah juga sama seperti yang dicontohkan tadi? Harus ada pendahuluan, kemudian harus ada tujuan, implementasi atau spesifikasi produk, komponen, sampai dengan penutup. Iya, harus ada. Karena apa? Karena dalam R&D ini produk sebagai luaran wajib. Intinya itu yang membedakan antara R&D dengan riset-riset yang lainnya. Di mana produk ini prototipenya bisa hanya sampai skala uji coba atau bisa sampai bahkan desiminasi. Nah, Google Spread-nya itu kalau sudah dikumpulkan, kemudian didesain dalam bentuk atau sesuatu yang berbeda atau tetap konvensional dalam bentuk diktat, silakan diuji ahlikan. Nah, kalau diuji ahlikan sudah lolos, coba dari tingkat kemudahan penggunaan, keragaman fiturnya, kelayakan produknya, kemudian terkait kemudahan aksesnya, itu seperti apa. Nah, itu biasanya nanti ada poin penilaiannya tersendiri. Ketika itu sudah memenuhi penilaian, itu bisa untuk didiseminasikan atau dipublikasikan. Bahkan bisa untuk nanti dikomersilkan dalam bentuk produksi massalnya. Nah, itu beberapa hal Bu Mas Ula terkait dengan Google Search. Jadi kalau pertanyaannya ini hampir sama dengan yang kemarin ya. Eh, ada yang terkait dengan modul-modul pembelajaran itu bisa ketika ada wadah khususnya. Dan pesan saya ketika membuat suatu produk, cari judul wadah akomodasi dari produk itu yang mengandung suspense. Artinya sesuatu yang membuat orang lain itu penasaran, membuat orang lain tuh ingin tahu. Kan kalau Google Set itu kan biasa. Google Set, Spreadsheet, Google Classroom itu sudah biasa. Tapi mungkin menggunakan kalimat-kalimat diksi-diksi yang ada suspensenya. Misalkan representasi model Google Set berbasis Peer Deck atau representasi model Google Sheet berbasis FBA. Orang biasanya akan tanya, Peer Deck itu seperti apa? Padahal esensinya sama, tinggal Google Sheet yang sudah ada dikumpulkan, kita digitalkan. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk LSM, bisa dalam bentuk fitur-fitur yang lain, dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara produk, biar keunggulan produk itu nampak, itu silakan untuk mengajukan, membuat wadah nama produk itu dengan sesuatu yang menarik. Salah satu tipsnya ketika Bapak Ibu membuat judul produk, itu satu, produknya sesuaikan dengan kebutuhan, itu wajib. Selanjutnya yang kedua, pilih diksi-diksi yang suspense. Dan yang ketiga, packaging produk itu harus estetik. Kalau sekarang bahasanya anak-anak muda itu kan harus estetik. Instagramnya hitam putih atau sekedar di print biasa itu sudah umum dan itu tidak ada hal yang berbeda dari yang lainnya. Seperti kemarin saya sampaikan ketika mau mengembangkan produk, lakukan tiga kunci ini. Yang pertama, be the first, jadilah yang pertama. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, be different. Jadilah yang berbeda. Kalau nggak bisa jadi yang berbeda, do the best for everything. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Beri sentuhan-sentuhan yang sesuai dengan karakter pengembangnya. Kalau saya, karena saya tuh fanatik pink. Jadi semua produk saya tuh warnanya pink. Jadi saya tuh fanatik tiga warna. Pink, kemudian hijau, sama hitam. Dan itu biasanya produk saya selalu mengakomodasi warna-warna tersebut. Karena paling tidak kalau orang lain nggak kenal produk saya, paling tidak orang lain kenal terkait dengan minat saya dan warna-warna favorit saya seperti itu. Karena R&D ini juga sebagai salah satu yang namanya rebranding dari produk kita dan juga dari kita sebagai salah satu pencipta dari produk tersebut. Itu jawaban dari saya, Bu Mas Ula. J. Mbak Lulu. Baik, silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Mas Ula. Mungkin dari Ibu Mas Ula ingin melakukan feedback atau bagaimana? Kami persilahkan. Karena untuk penanya pada Zoom meeting mungkin akan satu orang lagi. Nanti kami akan beralih pada kolom chat. Silakan bisa dihidupkan audionya kembali. Nah, baik Ibu, terima kasih atas ininya, atas umpan baliknya. Jadi sekarang saya sudah
paling tidak tuh sedikit terbuka tentang ya apa yang sudah saya pikirkan tentang Google Sites. Paling tidak nanti dari segi judul, dari segi apa namanya tampilan produk itu nanti bisa saya bedakan. Kalau misalnya tidak bisa apa namanya apa terbaru, mungkin saya bedakan dengan yang lainnya. Baik, Nggih, Terima semangat Bu kasih, Mas Bu. Ula nggih. baik, Nggih, terima kasih Bu sami-sami. atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menjawab. Nah, di sini akan satu orang penanya lagi Bu untuk Zoom meeting. Di sini ada Ibu Dewi. Silakan untuk Ibu Dewi bisa menghidupkan audio dan videonya untuk langsung diskusi dengan narasumber kami. Baik, silakan. Oke, baik. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya sudah. Oke. Silakan Ibu bisa langsung bertanya. Oke. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Lulu, kemudian Ibu Rara. Yang saya mau tanyakan tadi sempat saya ini juga di kolom chat tadi ya terkait dengan validator. Apakah sebenarnya ada prasyarat tertentu untuk kita jadikan validator? Apalagi misalnya kita yang berada di apa ya? Agak jauh lah kita misalnya mencari expert gitu. Kadang-kadang kalau misalnya hanya teman sejawat atau kepala sekolah, kadang-kadang aku nggak bisain Mbak. Nah, mungkin kita kadang-kadang bisa mendapatkan apa penolakan ataupun mereka merasa belum mampu gitu, Bu. Jadi ada nggak misalnya syarat-syarat tertentu supaya nanti bisa diterima secara eh, ilmiah gitu apa hasilnya kita gitu karena memang benar-benar divalidasi oleh seseorang yang ahli gitu bukan apa karena keterpaksaan nih karena ya adanya misalnya ya rekan-rekan kita atau kepala sekolah kita saja gitu atau mungkin ada eh, opsi atau solusi lain gitu untuk yang memang kita berada di daerah yang ya jauh gitu dari misalnya kita mau mencari validator yang eh, memang ahli gitu Bu. Terima kasih. Oke. Baik, silakan Ibu bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih Mbak Lulu. Ini pertanyaan dari Bu Dewi. Bu Dewi dari mana Ibu? Dari Waikanan Bu. Wih, luar biasa. Ujung ya Lampung. Iya, di ujung ya Bu ya. Luar biasa tapi semangatnya. Jadi gini Bu Dewi, Bu, apakah ada syarat terkait validator? Sebenarnya secara aturan riset R&D itu tidak ada, tetapi yang wajib adalah yang expert di bidangnya. Jadi ketika Bu Dewi misalkan ingin mencari validator, ingin mengembangkan terkait media pembelajaran nih, berarti otomatis dari ahli isi terkait media-media atau model-model pembelajaran berarti validatornya kan orang ahli pakar yang memang menguasai terkait dengan media-media pembelajaran seperti itu. Lalu bagaimana Bu ketika kita tidak menemukannya? Nah, biasanya ini yang sering saya terima dan alami ketika ada beberapa guru dari luar pulau katakanlah yang akan mengembangkan suatu produk prototipe riset, tetapi di tempat yang bersangkutan itu memang tidak ada orang yang dianggap ahli, yang dianggap expert, itu biasanya menghubungi pihak lain seperti itu. Contohnya saya dulu di Kominfo, itu saya merasa kalau saya hanya orang dari desain komunikasi visual, kemudian dari teknik informatika, atau dari psikolog itu saya rasa kurang karena dari segi media itu Kominfo itu lebih pakar dibanding yang lainnya. Saya menghubunginya gitu. Karena dalam proses validasi itu tidak harus mewajibkan antara validator dengan pengembang produk ini ketemu, tetapi bisa melalui online dan ini yang sudah banyak diterapkan. Nah, syaratnya menjadi validator yang pertama tentunya ahli pakar di bidang tersebut. Misalkan Bu Dewi akan mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran misalkan untuk anak berkebutuhan khusus misalkan. Berarti kan selain ahli isinya dari ahli media atau model pembelajaran, itu juga melibatkan yang namanya orang-orang yang ahli dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, mungkin dari pendidikan luar biasa seperti itu. Nah, itu yang satu terkait dengan kepakarannya syaratnya. Nah, yang kedua, selain dari kepakarannya, biasanya kita melihat dari hasil-hasil risetnya. Seseorang dikatakan pakar
ahli di bidang tertentu ketika sudah ada bukti otentiknya. Kepakarannya di bidang apa? Kebetulan kalau saya, kepakaran saya di bidang manajemen mutu pendidikan. Karena riset-riset saya, pengembangan-pengembangan yang saya lakukan lebih banyak terkait dengan kualitas peningkatan kualitas pendidikan yang masih menjadi masalah utama di Indonesia selain pemerataan, efisiensi, dan relevansi. Nah, cara mencarinya yang pertama itu, cari pakarnya, boleh menghubungi secara langsung maupun melalui digital system. Kemudian lihat, cek riset-risetnya, apakah sesuai. Jangan sampai kita akan mengembangkan model media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, tapi kita nyarinya di jurusan lain, misalkan jurusan pertanian, jelas itu nggak akan nyambung. Jadi itu yang kedua, ceknya itu di riset-riset yang sudah atau karya-karya yang sudah diunggah oleh pakar. Yang namanya pakar biasanya karyanya luar biasa. Baik di Google Scholar, kemudian Linked, kemudian Scopus, Sinta, Garuda, biasanya itu luar biasa karyanya. Terus yang ketiga, ketika menjadi seorang validator ini, tentunya tingkat objektivitas profesionalnya harus tinggi. Jadi misalkan saya pakar di bidang anak berkebutuhan khusus atau anak inklusif. Kemudian keponakan saya misalkan ingin untuk memvalidasi produknya ke saya. Karena dia keponakan saya nilai tinggi. Itu jangan, tetapi lihat tingkat profesionalitasnya. Bu, apakah ketika kita meminta orang lain sebagai validator, apakah kita memberikan fee? Nah, itu biasanya yang sering ditanyakan oleh beberapa Bapak Ibu guru ketika saya mengajarkan atau menyampaikan materi terkait dengan R&D, terkait dengan validator. Nah, kalau ini Bapak Ibu sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Karena setiap orang biasanya memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kebetulan saya dan tim, kebetulan saya punya tim, itu kami tidak pernah memasang red card, itu tidak pernah. Tetapi kami tidak bisa diberi batas tertentu dalam artian pengembang produk itu tidak bisa menentukan Bu Rara tolong bantu seminggu jadi. Itu yang kami tidak bisa. Tetapi saya cek dulu biasanya Bu Rara apakah bisa membantu memvalidatori produk pengembangan saya. Saya lihat dulu. Saya tanya biasanya, ini untuk dibutuhkan kapan? Tingkat urgenitasnya seperti apa? Kalau itu urgent, saya lihat jadwal saya tidak mencukupi, akan saya tolak. Tetapi ketika jadwalnya mencukupi, biasanya ini beri saya waktu minimal 1 bulan, katakanlah. Ketika jadwal saya padat. Nah, itu biasanya hanya akan dikirim by email. Hanya akan dikirim by WA. Jadi syarat pertama itu satu, pakar dulu di bidangnya. Dibuktikan dari apa? Dari berbagai hasil riset-risetnya. Terus yang ketiga, itu nanti silakan nanti untuk mengajukan. Nah, terkait fee itu tergantung masing-masing pakarnya. Ada yang memang namanya ilmu itu harus di-sharingkan, ada juga yang memasang red card. Nah, itu beda-beda. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui syaratnya apa, kan tadi harus profesional ya yang ketiga. Itu nanti ketika Bapak Ibu akan memilih validator, ini yang menjadi salah satu tips nih Bapak Ibu, karena produk ini kan idenya dari Bapak Ibu. Yang tahu seluk-beluknya produk ini juga Bapak Ibu. Validator itu kan hanya menilai, menelaah, mencermati, mengkaji bagaimana produk Bapak Ibu ahli isi tentunya terkait dengan esensi produknya apa. Ahli desain, bagaimana nanti desain ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterapkan. Rumit nggak, ribet nggak, birokratif nggak. Kemudian dari segi media, penggunaannya seperti apa? Kemudian keindahan paduan warnanya, kemudian ukurannya seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu hal yang utama ketika nanti Bapak Ibu itu memvalidasi produknya, tentunya dalam produk itu agar nanti nilai dari validator itu tinggi, komponen-komponen itu harus terpenuhi. Jadi untuk validator itu ketika memang kepala sekolahnya mumpuni, bisa kepala sekolahnya. Tapi kepala sekolahnya mungkin, Bu, saya masih ragu. Saya belum pernah nih, Bu, untuk menilai. Mungkin cari ahli yang lain. Nah, ahli yang lain itu dapat Bapak Ibu temukan, itu lihat yang pertama, lihat kepakaran beliau. Biasanya kalau misalkan di kampus-kampus itu ada, misalkan kita ngetik namanya siapa, kepakarannya apa.
Terus kemudian apakah benar nih Bapak ini pakarnya ini? Apakah ada bukti-bukti yang mendukung? Kita lihat dari literasi, risetnya seperti apa. Nah, yang ketiga tentunya yang namanya pakar itu biasanya sudah profesional. Nah, Bu, kalau itu nggak bisa secara langsung, silakan hubungi secara digital. Karena tidak semua validator itu bisa untuk bertatap muka. Kebanyakan itu semua by online seperti itu. Bahkan ketika saya mengembangkan yang namanya ini untuk PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Negeri, itu saya kemarin untuk pengembangan World Class University, Universitas Kelas Dunia, saya mengambil validator itu dari Amerika satu, dari Massachusetts, kemudian dari Inggris satu, dari Australia satu. Saya tidak mendatangkan mereka. Saya juga tidak datang ke sana, tapi semuanya baik. Nah, dari situ saya perbaiki, saya kirim lagi, saya perbaiki, saya kirim lagi, sehingga memerlukan beberapa kali. Dan itu sering kali dari 3 validator, pasti ada satu yang hasilnya lama, sudah kita beri waktu katakanlah, atau beliau menjanjikan 1 bulan, pasti nanti ada tengah waktunya. Nah, ini salah satu cara ketika nanti Ibu Dewi ingin mencari validator. Jadi, dicek dulu kepakarannya, kemudian cek hasil-hasil karyanya itu seperti apa. Ketika kita berbicara profesionalitas, biasanya seorang pakar sudah profesional. Seperti itu, Bu Dewi. Dan pesan saya untuk Bu Dewi, jangan takut mencoba. Banyak orang-orang di luar sana itu yang masih ingin untuk menebarkan apa yang ia miliki, apa yang ia tahu untuk peningkatan keilmuan yang ada. Jadi jangan nanti Bu saya sudah ditolak nih, kemudian saya ke sana ditolak lagi, patah semangat jangan. Karena ketika kita tidak menemukan orang baik, paling tidak kita sudah berupaya untuk menjadi orang baik. Jadi tetap semangat Bu Dewi. Itu jawaban dari saya Bu Dewi, mungkin ada tanggapan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan untuk Ibu Dewi mungkin ingin melakukan feedback. Oke, terima kasih Bu Rara. Jadi memang apa bisa ya kita mencari dari luar sana gitu. Maksudnya bukan hanya eh, terbatas di tempat kita seperti itu ya. Nggih, Dan bisa Ibu. memang waktunya Kenapa nih? bisa apa butuh waktu yang lama nggak apa-apa gitu ya Bu. Supaya memang kita menemukan validator yang baik gitu. Nggih, kalau saya terkait dengan R&D biasanya kita itu multi years mengembangkan produknya. Misalkan satu, seperti case-nya Bu Mas Ula tadi. Bu, saya sudah punya nih terkait dengan media pembelajaran Google Sheet. Seperti itu kan ya. Nah, itu kan ketika beliau melakukan pembelajaran itu kan katakanlah di semester kemarin. Atau semester saat ini. Dari semester saat ini nanti diwadahi menjadi salah satu diktat nih terkait dengan media pembelajaran Google Sheet. Dari diktat ini kan tentunya baru diuji cobakan. Nah, proses uji coba itu biasanya paling cepat. Biasanya karena ada 3 ahli, biasanya paling cepat 3 bulan. Tapi tergantung ahlinya. Kalau saya ketika misalkan saya diminta memvalidasi, tidak sibuk ya 3 hari jadi, 1 hari bahkan jadi. Bahkan kadang 1 hari itu beberapa produk saya validasi. Tetapi ketika antar validator ini memiliki kesibukan-kesibukan yang berbeda, biasanya paling cepat 3 bulan. Bahkan ada yang lebih dari itu dengan berbagai alasan validatornya. Ketiga ini kelemahan ketika kita tidak ketemu validator secara langsung. Tetapi ketika validatornya profesional, sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ia tentukan, kecuali memang kondisinya sangat urgent ya, atau kritis, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada musibah, itu biasanya molornya juga nggak lama. Tetapi paling cepat yang sering saya temui 3 bulan biasanya mintanya seperti itu. Nah, dari hasil validator kan nggak bisa langsung kita sebut produk akhir, kita revisi masukannya, kita uji coba lagi. Tadi kalau Google Sheet semester kemarin diuji ahli kan hasilnya seperti ini, diperbaiki sama Bu Mas Ula katakanlah, diterapkan di semester selanjutnya. Dari hasil penerapan itu seperti apa? Kira-kira mudah nggak? Layak tidak? Kalau ada yang kurang diperbaiki sebelum sampai jadi produk akhir yang siap untuk dipublikasikan. Jadi memang R&D ini proses siklusnya lebih lama dan biasanya kita menyebutnya riset multi years antar tahun. Karena apa? Antar tahunnya
riset pertama dilakukan, produk dikembangkan, diuji validasi, direvisi lagi, diujikan kepada sasaran produk yang akan menggunakan produk kita itu sampai ke publikasi dan diseminasi. Seperti itu, Bu Dewi. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Ibu Dewi yang sudah bertanya. Mungkin sebelum kita akan beralih ke pertanyaan pada kolom chat, di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan Ibu sebentar. Di sini ada 2 pertanyaan, akan saya bacakan satu per satu. Baik, di sini dari Bapak Agung Ramadhani, apakah dalam R&D desain produk harus terlebih dahulu diuji ahli sebelum masuk validasi isi atau desain yang dibuat kemudian langsung bisa diuji validitasnya oleh ahli? Silakan Ibu bisa langsung dijawab. Oke. Terima kasih Pak Agung Ramadhani. Jadi menjawab pertanyaan Pak Agung, jadi produk itu tidak harus terlebih dahulu diuji ahli sebelum masuk validasi ahli. Karena apa? Yang saya maksud uji ahli itu sama dengan validasi ahli. Jadi ada produknya, produk yang sudah Bapak desain itu langsung silakan diuji validasikan ke ahlinya. Ahlinya apa? Isi, media, dan juga desain. Nah, dari hasil tersebut baru nanti biasanya ada perbaikan produknya seperti apa. Kalau produk sudah diperbaiki, baru diuji cobakan ke sasaran pengguna produk tersebut sebelum nanti hasil dari uji coba itu nanti diketahui untuk dikembangkan ke produk selanjutnya. Jadi produk utuh, produk yang dari awal direncanakan itu bisa langsung untuk diuji validasikan di 3 ahli tersebut. Seperti itu Pak Agung jawabannya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin di sini ada pertanyaan terakhir, tapi mungkin ini di luar konteks sebenarnya Ibu. Pertanyaannya itu mohon mohon masukan terkait desain penelitian judul tesis Ibu. Di sini judulnya itu pengembangan e-modul berbasis problem based learning untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Yang ditanyakan desain penelitiannya Ibu dari judul tesis tersebut. Terima kasih, ini Bu Eva. Jadi ketika Bu Estiva ini mau mengembangkan e-modul ya, modul digital berbasis problem based learning PBL. Ini kalau dari segi judulnya sudah sesuai Bu kalau mau menggunakan R&D karena ini pengembangan e-modul. Jadi yang dikembangkan e-modulnya, produknya e-modul itu yang dibasiskan pada pembelajaran PBL. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Di konteks materinya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Nah, tipsnya ketika Bu Estiva membuat judul, apalagi ini judul pengembangan, maksimal upayakan judul itu tidak lebih dari 15 kata. Maksimal. Upayakan. Sebenarnya aturannya sampai 20. Tetapi ketika kita terlalu membaca judul yang terlalu panjang, itu membuat kita sudah tahu nanti ini isinya pasti, oh modulnya ini pasti nanti berbasis pembelajaran PBL. PBL itu salah satunya untuk keterampilan pemecahan masalah. Karena namanya PBL, mesti memecahkan masalah. Nah, pada materi apa? Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Nah, kalau misalkan saya boleh menyarankan, karena ini mohon maaf lebih ke PPKN, gitu, ya. Jadi, lebih kepada misalkan pengembangan rancang bangun atau pengembangan produk e-modul atau pengembangan e-modul berbasis PBL guna peningkatan keterampilan pemecahan masalah atau guna peningkatan critical thinking peserta didik pada mata pelajaran PPKN. Dalam mata pelajaran PPKN, nanti di dalamnya difokuskan ke materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Tetapi ketika Bu Estiva pengen, Bu, saya itu di mata pelajaran PPKN itu hanya NKRI. Mungkin judulnya biar lebih estetik dan juga secara logis empirisnya itu mengena, bisa ke pengembangan basis PBL untuk peningkatan keterampilan pemecahan masalah peserta didik pada topik
mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Cuma ketika kita menggunakan pada materi atau topik ini, orang itu suspeknya kurang menggeliat. Dalam artian apa? Oh, berarti ini isinya modul ini untuk materi ini. Tetapi ketika kita kemasnya dalam bentuk pada mata pelajaran PPKN di SD apa, di SMA apa. Nah, itu orangnya akan bertanya, pelajaran PPKN di topik yang mana nih? Di subtopik yang mana? Di materi apa? Karena sudah ada dua yang disampaikan, yaitu PBL untuk memecahkan masalah peserta didik. Jadi itu. Ketika kita di akhir kita menjelaskan secara deduktif, itu suspeknya itu lebih terlihat dibanding kita secara induktif. Ketika kita mau memilih menggunakan pendekatan ini. Tapi dari yang atas itu sudah bagus menggunakan kata pengembangan, menggunakan kata representasi model, menggunakan kata rancang bangun e-modul. Nah, itu juga boleh. Jadi tidak harus semua R&D itu berawal dari diksi pengembangan. Tetapi secara overall ini sudah sangat bagus. Begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, baik pada kolom chat dan Zoom meeting pada malam hari ini. Dan saya informasikan kembali Bapak Ibu untuk malam ini merupakan sesi kedua di kelas daring kita dengan tema penelitian pengembangan riset dan development dalam upaya inovasi dan modifikasi produk pembelajaran. Dan pada malam hari ini lebih spesifik dengan dibahas mengenai tentang bedah riset and development untuk inovasi produk. Dan sebelum kita tutup acara diklat kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya ingin izin informasikan kembali terkait dengan jadwal diklat dan dokumen. Untuk jadwal diklat kami, Bapak Ibu, malam hari ini merupakan sesi kedua atau sesi terakhir untuk Zoom meeting. Dan besok kami akan membuka WA group untuk sesi diskusi. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, besok pagi akan kami kirimkan materi kembali, file materi pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua malam hari ini. Dan nanti akan kami kirimkan juga link rekaman pada malam hari ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tertinggal atau terkendala sinyal bisa melihat kembali. Dan terkait jadwal Bapak Ibu untuk diskusi interaktif kita akan membuka sampai dengan tanggal 19 November di WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk berdiskusi dengan narasumber karena narasumber sudah bergabung di sana. Dan untuk dokumen Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan mulai dari absensi, sertifikat, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya secara utuh dan penuh. Di Bapak Ibu bisa fokus mengikuti diklat saja tanpa perlu memikirkan link absensi dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat mulai dari sesi pertama hingga sesi kedua malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil poin-poin penting dan dapat bermanfaat untuk kedepannya seperti dengan mutu kami di Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Dan semoga Bapak Ibu bisa menghasilkan karya-karya nyata setelah mengikuti diklat kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti diklat kami dari sesi pertama dan sesi kedua malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada diklat-diklat Guru Cendekia selanjutnya. Dan akhir kata, saya Lulu Arianti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Mbak Lulu. Mohon izin undur diri.